Halo sahabat semuanya, saya Like. Di video kali ini saya akan membagikan tentang pengalaman hidup dengan post-COVID. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Caranya gampang. Tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Tidak ada yang tahu kapan kita akan sakit. Inilah cerita pengalaman saya. Dari tanggal 29 Agustus tahun 2022 saat saya berada di rumah sakit sebagai pendamping pasien selama 3 hari. Terhitung dari tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus 2022. Hal ini saya harus menjalani tes antigen untuk syarat pendamping pasien di rumah sakit. Hasil antigennya negatif, slide pertama. Pada tanggal 30 Agustus malam saya mulai mendapat gejala berupa tidak enak di tenggorokan. Lalu tanggal 31 Agustus 2022 gejalanya masih sama seperti kemarin. Ditambah sering bersin-bersin. Mungkin akibat kedinginan ruang rumah sakit. Pada tanggal 1 September dini hari sekitar jam 0.30. Mulai timbul batuk-batuk dan pilek. Lalu sore hari saya langsung tes antigen di rumah. Dan hasilnya positif, slide kedua. Tanpa menunggu lama, saya langsung masuk UGD khusus COVID dan langsung mendapat tindakan serta opname di rumah sakit, slide ketiga. Dikarenakan saya ada komorbid, saya dirawat di rumah sakit selama 12 hari. Setelah saya dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit, saya masih mengalami efek dari post-COVID berupa perut tidak enak, mual-mual, kadang muntah, tidak ada selera makan, kehilangan indera pengecap atau perasa makanan, disebut agesia, dan juga perubahan siklus menstruasi dari teratur menjadi tidak teratur sejak saat dirawat di rumah sakit. Mengenai efek post-COVID ini saya banyak pelajari lewat internet. Jadi saya kontrol pasca rawat inap COVID pada tanggal 29 September tahun 2022. Menurut dokter yang merawat saya, memang begitu efek post-COVID berupa mual, muntah dan kelelahan. Efek post-COVID ini sembuhnya bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dokter memberi saya obat mual. 2 minggu kemudian efek post-COVID yang saya alami masih belum hilang. Dan saya semakin lemas. Saya cari dokter yang lain untuk second opini. Setelah konsultasi dengan dokter lain, menurut dokter itu bisa jadi karena efek dari obat antivirus lewat infus dan obat penambah darah lewat oral yang membuat jadi mual. Sehingga dokter lain menyarankan untuk dirawat aja dan tindakan endoskopi melihat kondisi lambung dan tindakan biopsi jika diperlukan. Padahal waktu saya rawat inap COVID di rumah sakit, saya tidak ada mual apalagi muntah selama diinfus dengan cairan infus termasuk obat-obatan yang dimasukkan lewat infus berupa obat antivirus, vitamin, obat demam jika perlu, dan lain-lain. Saya mulai mual pada tanggal 10 September tahun 2022, saat isolasi hari ke-10, setelah infusnya dicabut pada tanggal 8 September tahun 2022. Saya keluar dari rawat inap COVID pada tanggal 12 September tahun 2022. Oh iya, saya juga kena COVID yang pertama pada akhir bulan Februari tahun 2022. Saya juga minum obat antivirus dengan oral. Itu memang saya sama sekali tidak ada mual dan tidak muntah setelah minum obat antivirus. Apalagi setelah sembuh dari COVID yang pertama pun saya sama sekali tidak mual dan tidak muntah. Akhirnya saya rawat inap lagi yang kedua pada tanggal 14 Oktober 2022. Untuk persiapan tindakan endoskopi pada hari Sabtu pagi tanggal 15 Oktober 2022. Selama saya rawat inap di rumah sakit, saya mendapat cerita dari saudara dari almarhumah nenek saya tentang sakit COVID yang dia derita. COVID varian Alpha kalau tidak salah. Dia juga mengalami efek post-COVID yang sama dengan saya, yaitu perut tidak enak, mual-mual dan muntah. Pada tanggal 5 Januari 2023 saya kembali dirawat lagi untuk yang ketiga kalinya untuk persiapan tindakan endoskopi ulang, yaitu gastroskopi dan kolonoskopi yang akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2023. Setelah dilakukan tindakan endoskopi, hasilnya malah lebih parah yakni ada GERD, radang lambung, polip lambung, luka usus, dan juga radang usus. Akhirnya saya minum obat rutin berdasarkan hasil endoskopi. Selain tindakan endoskopi,
Saya juga sekalian konsultasi dan menjalani tindakan OB-GYN yang dilakukan oleh dokter spesialis OB-GYN selama saya dirawat di rumah sakit karena ada perubahan siklus menstruasi yang terjadi sejak saya kena COVID pada bulan September tahun 2022. Pada tanggal 11 Mei 2023 saya merasa ada gangguan berupa tidak enak di tenggorokan, agak demam, pinggang terasa nyeri atau pegal, pilek dan batuk-batuk hingga sesak nafas. Esok harinya pada tanggal 12 Mei saya melakukan tes antigen di rumah, dan hasilnya positif untuk yang ketiga kalinya. Awalnya saya merencanakan akan dirawat di rumah sakit karena saya memang ada komorbid. Saya mencari informasi rumah sakit khusus COVID. Ternyata hampir semua rumah sakit sudah penuh. Akhirnya saya berobat ke puskesmas untuk mendapatkan obat dari pemerintah berupa obat antivirus dan obat sesak nafas. Pada tanggal 12 Juni 2023 saya dirawat lagi yang keempat kalinya untuk persiapan tindakan endoskopi ulang yaitu gastroskopi dan kolonoskopi yang akan dilakukan pada tanggal 13 Juni 2023. Setelah dilakukan tindakan endoskopi, hasilnya masih sama seperti kemarin tapi sedikit perbaikan dari terapi obat. Maka saya disarankan untuk melanjutkan minum obat rutin berdasarkan hasil endoskopi yang terakhir. Berikut foto-foto saya. Slide keempat adalah saat saya berada di ruang rawat inap COVID pada tanggal 1 sampai tanggal 12 September tahun 2022. Slide kelima adalah saya bersama dokter spesialis penyakit dalam. Beliau menangani kasus COVID-19 dan juga merawat saya selama rawat inap COVID. Slide ke-6 adalah saat saya berada di ruang rawat inap pada tanggal 14 sampai tanggal 16 Oktober tahun 2022. Slide ke-7 adalah saat saya berada di ruang rawat inap pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Januari tahun 2023. Slide ke-8 adalah saat saya berada di ruang rawat inap pada tanggal 12 sampai tanggal 14 Juni tahun 2023. Oke, sekian dulu konten saya kali ini. Semoga video ini berguna untuk kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe serta bagikan video ini ke semua sosial media kalian supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Sampai jumpa di video part 2.